Shalom, selamat pagi PKLU terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Marsha Mira Syahaya Lawrence, pengurus PKLU GPIB Ebenezer Jakarta Pusat. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 5 Maret 2024, yang terambil dari Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik seturut kehendak Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan kekurangan kami. Kasihanilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringannya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarannya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya.
Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Dari pembacaan firman Tuhan Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, renungannya bertemakan saat Tuhan tampak diam dan tidak melakukan apapun. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih, masih ingat lagu itu? Lagu berjudul Tangan Tuhan mengemukan realita kendatipun seseorang mengatakan percaya. Namun saat dalam pergumulan, seseorang dapat ragu, bahkan kehilangan kepercayaan dan harapan kepada Tuhan. Dalam situasi demikian, sang penyair menyampaikan pesan bahwa pergumulan tidak melebihi kemampuan seseorang. Tuhan tahu yang Dia lakukan dalam hidup anaknya. Dan melalui pergumulan itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi anaknya. Perikop pagi ini memperlihatkan sebuah realita di mana para penguasa menindas kaum lemah dan dengan sombongnya berpikir dan bahkan meyakini bahwa karena tidak ada hal buruk yang menimpa mereka karena kejahatan yang dilakukan, maka bukan hanya semakin merajalela perbuatan kejahatan, bahkan dengan sombongnya mereka mengklaim bahwa Allah tidak ada dan Allah tidak akan dapat menghukum mereka. Dalam situasi ini, pemazmur mengekspresikan ketidaksabaran dan keputusasaannya. Namun pemazmur tidak kehilangan keyakinannya. Dia mengungkapkan pada ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Allah akan bertindak karena Dialah Allah yang peduli terhadap derita umatnya. Hari ini saat akan beraktivitas, ingatlah, saat hidup berjalan tidak sesuai harapan, jangan putus asa, tetap berserah pada Tuhan.
Tetap lakukan yang baik walau hidupmu sulit. Tuhan bertindak pada waktunya. Percayalah. Bagikanlah narasi positif bagi sesama melalui media sosialmu agar sesamamu dikuatkan. Demikianlah firman Tuhan dan renungannya. Terpujilah Kristus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk doa penutup. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik dan benar, serta mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, seluruh pendengar setia firman Tuhan, dan berkati kami sepanjang kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.